Setelah membeli beberapa potong pakaian baju, aku melaju mobilku ke sebuah minimarket. Aku ingin membeli cemilan dan buah-buahan. Setelah puas berbelanja, baru aku pulang. Sampai di depan rumah, tidak aku jumpai Pak Satpam yang biasanya berjaga. Kubunyikan klakson agar dia mendekat dan membukakan pagar. Tit, tit, tit. Kemana Pak Satpam? Gumamku sendiri. Melihat ke sekitar pagar, Pak Satpam tetap tidak terlihat. Aku keluar dari mobil dan membuka pagar sendiri. Setelah itu masuk dan parkir di halaman depan. Kulihat ke sekitar mencari Pak Satpam, tetap tidak kutemukan. Dengan heran aku melangkah masuk. Mbok Siti. Aku memanggil Mbok Siti setelah meletakkan beberapa belanjaan di meja tamu. Mbok. Aku melangkah ke ruang tengah, tetap tidak kujumpai Mbok Siti. Dengan penasaran aku ke dapur. Di sana kulihat Mas Bayu duduk berdua dengan Mila. Tapi kali ini yang membuat darahku mendidih, mereka bermesraan, seperti menungguku duduk dengan senyum kemenangan. Apa yang kalian lakukan di rumahku? Aku langsung berdiri di depan mereka. Ternyata kamu sudah pulang, Lun. Mila terlihat senang, merangkul Mas Bayu. Ternyata aku benar. Kamu tidak benar-benar minta maaf, Mila. Ucapku tidak berpaling darinya. Siapa juga yang sudi berdamai denganmu? Mas, aku mau kamu usir wanita gila ini. Mila merebahkan kepalanya di pundak Mas Bayu. Tentu sayang. Mas Bayu langsung bangkit berdiri dan mendekatiku. Pergi dari sini, matanya melototiku. Kamu kena pelet perempuan ini, Mas. Aku berusaha menyadarkan Mas Bayu, tapi dia tidak menjawab dan tetap melototiku. Aku akan panggil polisi kalau kamu macam-macam di rumahku, Mila. Suaraku lantang. Mila langsung berdiri dan mendekatiku. Kamu mau aku dengan pisau ini? Mila menodongkan pisau ke perutku. Sebenarnya aku takut. Sepertinya dia mencoba bermain-main denganku. Kamu mau? Ayo lakukan, Mila. Suaraku sangat tenang menanggapinya. Pasti akan aku, jawabnya, berbisik di telingaku. Aku melirik Mas Bayu. Dia sama sekali tidak mempedulikanku. Tatapannya seperti kosong. Mungkin pelet Mila sedang berpengaruh dengannya. Apa yang harus aku lakukan? Mila, apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak perlu bermanis-manis berkata. Wow, aku suka pertanyaanmu. Baiklah, aku ingin kamu cerai dari Mas Bayu dan meminta ibu Mas Bayu menyerahkan warisannya kepada anaknya. Harta, itu tujuan Mila mendekati Mas Bayu. Aku juga heran dengan masalah pelet. Aku sama sekali tidak mengerti. Tidak lama kemudian, Mbok Siti membawa makanan dan meletakkannya di meja. Ini makanannya, Non Mila, ucap Mbok Siti, seperti tertekan. Iya, tolong ambilkan panci dengan air bubuk cabai, Mbok. Gila, Mila ingin membalasku. Apa yang harus aku lakukan? Jangan, Non. Non Luna sedang hamil. Tidak baik menjahati orang hamil. Mbok Siti berusaha menolak Mila. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin dia merasakan apa yang aku rasakan kemarin. Mila terlihat sangat marah. Sepertinya aku tidak bisa menganggap enteng perilaku Mila. Segala cara dilakukan agar Mas Bayu tunduk dan menghancurkanku. Tidak lama kemudian, aku mendengar langkah kaki. Sepertinya ada yang datang. Halo semuanya. Aku terpana melihat sosok yang datang. Senyum senang dia melangkah ke arah Mila dan mereka tertawa sinis melihatku. Ibu, ucapku.
melihat ibu tiriku berdiri di samping Mila. Luna, aku tidak mau basa-basi lagi. Aku akan menceraikan ayahmu. Lelaki berpenyakitan itu tidak ada gunanya bagiku. Tapi sebelumnya, aku minta kamu tanda tangan ini. Ibu menyodorkan selembar kertas kepadaku. Apa? Uang 3 miliar? Aku terkejut setelah membaca surat itu. Isinya aku harus menyerahkan uang 3 miliar untuk balas jasa merawat ayahku selama ini. Ayahku sedang belum begitu pulih. Tolong jangan lakukan itu ke ayahku, Bu. Ayahku mencintaimu. Aku memohon. Oke, kalau kamu ingin aku tidak menceraikan ayahmu, setiap bulan kamu harus mentransfer uang kepadaku dan Mila. Biarkan bebas di rumah ini. Ide gila macam apa ini? Aku tidak mungkin membiarkan Mila seenaknya tinggal di rumahku. Satu lagi, jangan beritahu ibu Mas Bayu. Mila juga ikut bersuara. Ayah, semua demi ayah. Aku akan mundur selangkah demi maju beribu langkah. Baiklah, aku setuju. Ucapku dengan sangat keberatan. Aku harus ikuti permainan mereka. Selama seatap dengan Mila, aku harus susun strategi bagaimana dia tidak betah tinggal di sini. Sabar, sabar. Mbok, mana air bubuk cabenya? Mila berteriak. Untuk apa, Mil? Tanya ibu. Untuk mengguyur badan Luna, Tante. Cepat, Mbok. Mana air bubuk cabenya? Suara Mila semakin kencang memanggil Mbok Siti. Tapi Mbok Siti tidak kunjung datang. Mila, apa yang ingin kamu lakukan? Ibu memegang pergelangan tangan Mila. Aku mau membalas wanita gila ini, Tante. Dia pernah mengguyurku dengan air bubuk cabe, panas dan perih. Mila terlihat sangat emosi. Jangan, Mila. Jangan lakukan itu kepada Luna. Tiba-tiba Mas Bayu bersuara yang membuat Mila terpana. Kamu membelanya, Mas, ucap Mila seakan tidak percaya. Bayu benar, Mila. Luna sedang hamil. Ibu berusaha menghentikan aksi Mila. Kenapa kalau dia hamil? Aku tidak peduli. Mila masih kuku ingin menjahatiku. Kalau dia sakit, Ibu Bayu akan mencarimu. Ingat, kita butuh tanda tangannya agar harta ini bisa jadi milik kita. Ternyata mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Wanita iblis sialan. Kenapa ayahku bisa bertemu dengannya? Oke. Kali ini aku mengalah. Tapi lain kali aku tidak akan tinggal diam. Mila menatapku dengan emosi tertahan. Dengar ya, kalau kamu tidak menuruti kemauanku, ayahmu jadi sasarannya. Ibu mendekatiku, matanya menatap tajam. Aku terpaksa diam 1000 bahasa. Ingin membalas, tapi aku harus ingat ayah. Aku tidak mau kehilangan ayah. Harus cari cara. Aku pergi dulu, ucap ibu dan berlalu meninggalkan rumahku. Aku melangkah masuk ke kamar. Rasa lelah dari luar rumah membuat tenagaku terkuras. Tunggu, aku mau kamu masak makanan enak untukku. Mila menghentikan langkahku. Aku capek, Mila, jawabku, membalikkan badan menatapnya. Aku tidak peduli. Cepat ke dapur, tita Mila, dengan sorotan mata tajamnya. Aku tidak punya pilihan. Aku melangkah ke dapur, masak yang diminta Mila, tapi bukan sekedar memasak. Luna tidak akan tinggal diam, diperlakukan semena-mena. Mbok, biar aku yang masak, ucapku saat di dapur. Jangan, Non, biar Mbok saja. Ini tugas Mbok. Mbok Siti berusaha menolak. Tidak apa-apa, atau Mbok bantuin aku. Kami masak bersama. Meskipun lelah, aku harus menuruti kemauan Mila, hingga Mas Bayu sadar dari pengaruh Mila. Nah, gitu dong.
Aku senang kamu sudah menjadi babuku, Luna. Mila tersenyum senang melihatku memasak. Aku hanya diam dan terus memasak. Luna, minum vitaminmu sekarang. Mas Bayu menghampiriku di dapur. Mas, kenapa kamu urus wanita ini? Mila terlihat emosi. Tidak lama kemudian, mulut Mila komat kamit, seperti membaca mantra. Matanya tidak berkedip sesaat, menatap bola mata Mas Bayu. Melihat pemandangan di depanku, aku tidak hilang akal. Saat mulut Mila komat kamit, aku langsung mengambil merica bubuk dan meniupnya ke arah Mila. Asim, asim, asim. Mila bersin, air ludahnya mengenai muka Mas Bayu, lumayan mengguyur. Apaan kamu, Mila? Mas Bayu berusaha mengelap wajahnya dengan telapak tangan. Maaf, Mas. Asim. Mila belum berhenti bersin. Karena bersin berkepanjangan, Mila berlari ke toilet membersihkan hidungnya. Sementara itu, Mas Bayu terdiam menatapku. Entah apa yang dipikirkannya. Mas, sadar Mas. Bukankah kamu cinta aku? Aku mendekati Mas Bayu. Mas Bayu tetap diam. Non, itu pengaruh pelet. Sebaiknya kita ruqyah Tuan Bayunya. Aku menganggukkan kepala mendengar ucapan Mbok Siti. Jika dibiarkan lama-lama akan semakin parah. Baik, Mbok, kita cari cara nanti, jawabku. Mas, ayo kita ke dalam. Aku tidak kuat mencium bumbu dapur. Mila menarik tangan Mas Bayu ke ruang tengah, dan Mas Bayu menuruti Mila. Aku menyelesaikan masakan ini secepatnya agar bisa istirahat. Tapi hatiku belum tenang jika belum melakukan sesuatu yang mengganjal di hatiku. Mila, makanannya sudah siap. Bisa aku istirahat sekarang? Aku menghampiri mereka, duduk di ruang tengah. Oke, nanti kalau aku perlu sesuatu, cepat kamu datang, ucap Mila. Aku hanya menganggukkan kepala dan tidak bersuara. Dan setelah itu melangkah ke kamar, istirahat sejenak. Di ruang makan, aku mengintip mereka di balik lemari, menunggu dan menunggu. Mas, aku suka rendangnya. Ternyata Luna bisa masak. Mila tetap menyuap nasi di piringnya. Luna itu perempuan rumahan. Dia cocok jadi ibu rumah tangga. Mas Bayu juga tetap makan. Kamu sepertinya mulai menyukai dia. Mila menghentikan suapannya. Mila tidak tinggal diam. Dia takut ajiannya tidak begitu mempengaruhi Mas Bayu. Dan mulutnya mulai komat kamit menatap Mas Bayu. Namun sepertinya usaha Mila gagal. Tiba-tiba perutnya mules. Prot, prot. Ada bunyi dari pantat Mila. Aduh, perutku mules. Mila memegang pantatnya. Prot, prot. Bunyi itu belum berhenti dan mengeluarkan bau tidak sedap. Uwe. Mila, kamu jorok sekali. Bau. Mas Bayu menutup hidungnya, menatap Mila. Aduh, perutku sakit dan mules, Mas. Mila langsung bangkit dan berlari ke toilet. Sambil berlari, bunyi dan aroma tidak sedap terus keluar dari pantatnya. Prot, 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 prot. Mas Bayu tidak jadi melanjutkan makannya. Karena bukan saja Mila, Mas Bayu juga mengalami hal yang sama. Prot, prot, prot. Aduh, perutku juga mules. Mas Bayu langsung berlari ke toilet. Untung di rumah ini toiletnya tidak satu, jadi mereka tidak perlu antrian menunggu giliran. Sebenarnya niatku memasukkan obat pencuci perut ke masakan hanya untuk Mila, tapi tidak mungkin memisah makanan karena mereka makan bareng. Sesekali Mas Bayu merasakannya, tidak apa-apa.
Aku tertawa melihat reaksi mereka. Mila keluar dari toilet dan langsung mencariku. Aku secepatnya masuk ke kamar dan pura-pura tidur. Tok, 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 tok. Luna, Luna, ayo keluar. Mila mengetok pintu sambil berteriak memanggilku. Aku membuka pintu dan berdiri menatapnya, seperti tidak bersalah. Ada apa, Mil? Aku mengusap mata, seperti terbangun. Apa yang kamu campurkan ke dalam makananku? Muka Mila merah. Loh, maksudmu apa? Aku pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura kamu. Mila memegang lengan tanganku kencang, dan aku tidak tinggal diam. Plak, aku menamparnya. Berani kamu menamparku. Mila ingin membalasnya, tapi tangannya ku tangkis secepatnya. Pergi dari rumahku. Aku mengusirnya dengan suara sangat lantang. Aku akan bilang tante perbuatanmu ini, ucap Mila memegang pipinya kena tamparan. Silahkan, aku tidak takut. Kamu kira ayahku akan terima putrinya disakiti? Cepat pergi dari sini, atau aku lapor polisi karena ada penyusup di rumahku. Mila terdiam menatapku. Dia ingin membalas, tapi aku berusaha melawannya. Dan yang membuat Mila tidak bisa berkutik, aku memegang gunting lipat yang diberikan ibu Mas Bayu. Awas kamu, akan aku lapor ke tante, biar ayahmu tambah sakit, diceraikan. Prot, prot, prot. Suara yang tidak diinginkan keluar lagi dari pantat Mila dan dia ingin melangkah ke toilet. Pergi dari sini, ini bukan rumahmu yang seenaknya masuk. Aku menarik tangan Mila agar tidak masuk ke toilet rumahku. Prot, prot, prot. Aku butuh toilet. Buk. Mila langsung keluar karena aku menodongkan gunting. Dengan rok bagian belakangnya basah, sepertinya sudah keluar di celana. Bau busuk menyelimuti udara yang membuat perutku mual. Rasanya isi perutku ingin keluar mencium aroma yang keluar dari pantat Mila. Meskipun sudah kututup hidung dengan jariku, tetap saja tercium. Sangat bau sekali. Mbok, mbok. Aku melangkah ke dapur, mencari Mbok Siti. Ada apa, Non? Mbok Siti mendekat, berjalan dari arah belakang. Mbok, tolong buang semua masakan yang kita masak tadi. Loh, kenapa, Non? Sayang, masih banyak. Mbok Siti terlihat heran. Tadi masakannya aku campur obat pencuci perut. Oh alah, terus Non Mila dan Den Bayu? Iya, mereka bolak-balik ke toilet. Mila sudah aku usir, Mbok. Aku tersenyum senang. Tadinya Mbok khawatir sekali, apalagi Non sedang hamil. Hati-hati, Non. Iya, Mbok. Aku melakukan semua juga demi kandunganku. Siapa juga yang sudi Mila seatap denganku. Non, kapan Den Bayunya diruqyah? Ruqyah? Bagaimana caranya agar Mas Bayu mau diruqyah? Kalau aku yang memintanya, dia pasti tidak akan mau. Nanti aku cari cara dulu, Mbok, jawabku. Aku melangkahkan kaki, ingin duduk santai di ruang tengah. Tapi langkahku terhenti melihat Mas Bayu keluar dari toilet. Aduh, kok perutku mules? Luna, kamu punya obat sakit perut? Mas Bayu memegang perutnya. Tidak, saranku Mas siapkan kursi di depan toilet. Ntar kalau capek bolak-balik, duduk aja dulu. Nanti kalau lapar dan haus, akan kusiapkan meja di sana. Aku menjawab dengan santai, melipat tangan di perut. Masa aku harus makan minum di depan toilet? Kamu yang benar aja, ucap Mas Bayu sewot. Aku tuh kasih ide agar kamu tidak capek bolak-balik, Mas. Lagian, kalau kamu lagi di teras dan tiba-tiba kebelet,
dan gak bisa ditahan. Gak mungkin juga aku yang membersihkan kotoran di lantai. Bisa-bisa isi perutku keluar. Kamu tuh bikin kesal aku aja. Prot, prot, prot. Mas Bayu terdiam sejenak. Bunyi tidak diinginkan keluar dari pantatnya. Mukanya merah, memegang perutnya. Tuh kan, apa aku bilang? Kamu jangan jauh-jauh dari toilet, Mas. Bau. Weh, aku langsung mual. Aku tidak tahan. Waduh, sudah keluar. Mas Bayu langsung berlari ke toilet. Aku secepatnya minta Mbok Siti membuatkan teh hangat untuk Mas Bayu. Kasihan juga dia. Tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak suka Mila tinggal di rumahku. Aku ingin menemui ayah. Lebih baik aku bicara secepatnya sebelum ibu tiriku mengatakan yang tidak-tidak. Kuputuskan sore ini juga ke rumah ayah. Bersambung.